Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, di sini kami sebagai kajian Mahkamah Konstitusi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yolati Garong Gembira Sitorus, dan di samping saya ada Nama saya Oktavia Daranis. Ya, di sini kami akan menjelaskan beberapa materi dari kajian Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itu adalah latar belakang dan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi, paling sedikit untuk pemaparannya, yaitu Mahkamah Konstitusi itu sebagai lembaga pelaksanaan dari negara. Jadi bagaimana kita akan mempelajari Mahkamah Konstitusi ini, dilatar belakangi oleh apa, dan tujuan Mahkamah Konstitusi dibentuk ini untuk apa. Terus nanti ada pembedaan antara Mahkamah Konstitusi dengan badan peradilan seperti Mahkamah Agung. Di situ kita akan belajar bagaimana cara membedakan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi negara. Yang selanjutnya yang kedua yaitu hukum acara Mahkamah Konstitusi. Di sini hukum acara Mahkamah Konstitusi sesuai diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu terbagi menjadi dua hukum acara. Yaitu yang pertama ada hukum acara umum, yang kedua adalah hukum acara khusus. Yang hukum acara umum itu lebih terhadap kepada memuat tata aturan beracara di Mahkamah Konstitusi. Itu diatur dalam pasal 28 sampai pasal 49 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang kedua ada hukum acara khusus, yaitu memuat aturan khusus mengenai karakteristik masing-masing perkara. Jadi kan banyak, nanti kita akan membahas perkara-perkara di MK dan cara membedakannya seperti apa. Itu nanti kita akan bahas di pasal 50 dan sampai dengan pasal 60 di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang alur perkara dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi yang pertama itu ada pengajuan permohonan, yaitu pengajuan terhadap pemohon untuk beracara di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua ada pendaftaran dan penjadwalan sidang. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya penjadwalan sidang nanti di Mahkamah Konstitusi dengan badan peradilan yang lain. Terus yang ketiga ada pemeriksaan pendahuluan. Biasanya di sini kita akan belajar bagaimana memahami dalam kejelasan berkas dalam pemohon. Terus yang keempat ada pemeriksaan persidangan, yaitu menjelaskan tentang pokok perkara yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir adalah pengucapan putusan. Ini akan diambil alih oleh hakim Mahkamah Konstitusi sendiri, seperti itu. Ya, yang keempat ada jenis persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut Undang-Undang MK sendiri, jadi ada dua sidang yang terbagi dalam Mahkamah Konstitusi. Yang pertama sidang yudisial, yang kedua adalah sidang non-yudisial. Sidang yudisial ini terdiri dari dua juga, yaitu sidang panel dan sidang pleno. Nah, nanti di sini kita akan membahas tentang bagaimana pengajuan dalam sidang panel dan sidang pleno. Terus yang kedua ada sidang non-yudisial, yaitu penyampaian dalam laporan tahunan Mahkamah Konstitusi dan juga pengucapan sumpah atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Poin yang kelima adalah tata cara pengujian undang-undang. Kewenangan pengujian undang-undang merupakan salah satu kewenangan yang dimana perkaranya dapat dimohonkan oleh masyarakat umum. Sebab dalam kewenangan MK yang lain, pihak yang berperkara bukan masyarakat umum. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut, berdasarkan kewenangan MK terdapat dalam pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri atas 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Yang pertama adalah menguji undang-undang dasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mana pihak yang berperkara adalah masyarakat umum. Terus yang kedua adalah menguji sengketa kewenangan lembaga negara yang mana kewenangannya diberikan kepada Undang-Undang 1945. Pihak yang berperkara adalah dari lembaga negara. Terus yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Pihak yang berperkara adalah dari pemerintah pusat, yaitu dengan partai politik. Yang keempat adalah memutus hasil perselisihan pemilihan umum, yang mana pihak yang berperkara adalah peserta dari pemilu dengan KPU. Terus yang terakhir adalah salah satu kewajiban MK, yaitu berkewajiban memberikan putusan terhadap mengenai dugaan yaitu atas pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Itu pihak yang berperkara adalah DPR. Poin yang keenam adalah bentuk pengujian undang-undang.
berdasarkan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang MK nomor 24 tahun 2003, bentuk pengujian undang-undangnya itu terdiri atas dua. Yang pertama adalah pengujian formil, terus yang kedua adalah pengujian material. Nah, yang pertama adalah pengujian formil. Pengujian formil adalah pengujian suatu undang-undang yang mengenai dengan pembentukan undang-undang apakah sudah ditentukan sesuai dengan prosedur atau tata cara pembentukan undang-undang yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu juga dalam pengujian formil ini masalahnya dalam pembentukan undang-undang atau dapat dikatakan dia mempermasalahkan tentang keabsahan suatu undang-undang apakah sudah dibentuk sesuai dengan prosedur atau tata cara terhadap pembentukan undang-undang. Sebab pada hakikatnya jika pelanggaran hukum dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, maka akan menghancurkan sendi-sendi negara prinsip negara hukum. Yang kedua adalah pengujian material. Pengujian material ini adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang yang lain yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita lihat itu perbedaan antara pengujian formil dengan material. Kalau misalnya pengujian formil dia berdasarkan putusan MK yaitu nomor 27 garing PUU strip 7 2009 yaitu 2009, maka MK itu telah menetapkan yaitu sejak terhitung 45 hari undang-undang tersebut telah disahkan atau dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia, maka dapat dilakukan dalam pengujian formil. Sedangkan dalam pengujian material tidak ada batas waktu yang harus dilaksanakan. Poin ketujuh yaitu kaitannya dengan latar belakang atau lahirnya suatu kewenangan pengujian undang-undang. Jadi perlu kita ketahui hak konstitusional adalah hak yang diberikan yaitu oleh Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan kerugian konstitusional adalah suatu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang ternyata dikurangi, dibatasi, atau tidak terwujud sebagaimana mestinya. Pada dasarnya dilakukan pengujian undang-undang di MK dikarenakan yaitu suatu undang-undang dinilai telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik kaitannya dengan materi muatan atau itu pengujian material dengan pembentukan undang-undang atau pengujian formil. Nah, sebagaimana kita lihat atau kita simpulkan latar belakang atau lahirnya kewenangan pengujian undang-undang ini ada tiga. Yang pertama adalah sebagai pengawasan, yaitu sebagai pengawasan sebagai warga negara terhadap produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Terus yang kedua adalah sebagai penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara. Terus yang ketiga adalah untuk menjalankan prinsip negara hukum. Yang ke-8 adalah idealnya suatu undang-undang. Menurut Prof. Mariam Farida, yaitu mantan Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, paling tidak ada 3 komponen utama yang harus dipenuhi dalam pembuatan undang-undang. Yang pertama adalah lembaga pembentuk undang-undang, yang mana undang-undang itu dibentuk oleh lembaga yang berwenang dalam hal legislasi seperti DPR, DPD, dan Presiden. Yang ketiga adalah substansi yang diatur dalam undang-undang, yang artinya undang-undang itu dibentuk harus memenuhi keinginan rakyat dan tetap memperhatikan hak asasi manusia atau hak mendasar lainnya. Jangan lupa ikut kajian selanjutnya. See you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.